Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dengan pembelajaran PPKN yang ketiga. Melanjutkan materi kita yang sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, kalian bisa menyiapkan modul minggu ketiga dan jangan lupa untuk membuka LKS halaman 11. Nanti kalian bisa memperhatikan dari dua bahan tersebut. Lanjut ya. Yang pertama itu ada nilai semangat pendiri negara. Nilai semangat pendiri negara itu apa? Nah, arti dari semangat itu sendiri adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat. Nah, di dalam nilai semangat pendiri negara ini ada dua istilah. Yang pertama ada nasionalisme atau semangat kebangsaan. Nah, nasionalisme ini diartikan dalam dua bagian. Yang pertama ada arti sempit. Biasanya arti sempit ini diartikan sebagai hal yang negatif. Nah, nasionalisme sebagai arti sempit ini disebut juga dengan chauvinisme. Nah, untuk pengertian lengkapnya itu adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Artinya apa? Kita itu terlalu fanatik ke dalam negara kita sendiri dan selalu menganggap rendah atau remeh negara lain atau bangsa lain. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghargai orang lain atau bangsa lain itu. Selanjutnya ada di nasionalisme arti luas. Nah, arti luas ini dikategorikan sebagai hal yang positif. Karena apa? Karena bisa dilihat dalam maknanya, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi kita memiliki sikap cinta terhadap tanah air tanpa harus merendahkan bangsa lain. Artinya kita bisa menghargai apa yang kita miliki dan yang orang lain miliki. Mungkin sampai saat ini kalian sudah paham karena kalian juga bisa membacanya di LKS kalian masing-masing. Selanjutnya ada istilah patriotisme atau cinta tanah air. Apa sih patriotisme itu? Jadi patriotisme itu yang pertama itu berasal dari kata patria, artinya cinta tanah air. Nah, sedangkan patriot itu artinya apa? Orang yang mencintai tanah air. Dalam artinya, patriotisme itu semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jadi di sini, patriotisme itu sendiri kita cinta terhadap tanah air dan selalu mengedepankan kepentingan negara sehingga kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk kebaikan dan kepentingan negara kita. Ciri-ciri yang dimiliki oleh patriotisme itu kalian bisa membaca sendiri di buku LKS kalian. Di situ tertera ada cinta tanah air. Artinya apa? Cinta tanah air itu kita bangga dan selalu menyukai apa yang dimiliki oleh tanah air, misalnya dari kebudayaannya, hasil hasil sumber alamnya, bahkan produk-produk lokal yang dibuat. Yang poin B ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya apa? Rela berkorban itu artinya kita
tidak lagi mementingkan kebutuhan kita sendiri. Kita mengorbankan apa yang seharusnya kita punya, tapi malah kita mengorbankan itu untuk kepentingan negara kita sendiri. Yang ketiga ada menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu bisa menghubungkan dari poin B. Kita senantiasa mengedepankan kepentingan negara dibanding kepentingan kita pribadi. Agar apa? Agar persatuan dan kesatuan negara tetap terjaga. Yang D ada jiwa pembaru. Jiwa pembaru itu apa? Kita selalu memiliki rasa ingin tahu dan rasa ingin menciptakan. Nah, jadi kita selalu mencari tahu agar hal-hal baru itu kita bisa menemukannya, bisa membuatnya gitu. Selanjutnya ada tidak kenal menyerah. Nah, artinya tidak putus semangat dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Jadi kita senantiasa memiliki semangat yang tinggi terus tanpa ada namanya insecure. Jadi kalian yang selama ini merasa insecure, berarti kalian belum berjiwa patriotisme. Oke anak-anak, mungkin apa yang saya jelaskan ini masih kecepatan atau mungkin kalian belum bisa menangkapnya. Kalian bisa juga membaca lagi materinya di LKS. Lanjut ya ke bagian 2. Komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Jadi di sini kita akan mencari tahu apa itu arti komitmen. Nah, kalian bisa membaca di sini ya. Itu arti atau kosakata penting dalam arti komitmen ini, yaitu semangat untuk mencapai sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagai penjelasannya, komitmen itu sendiri adalah suatu sikap kebulatan tekad yang dimiliki seseorang dalam mencapai sebuah tujuan tanpa dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun hingga tujuan tercapai. Artinya, komitmen itu kita memiliki semangat yang sangat tinggi dan tidak terpengaruh oleh apapun, sehingga semangat itu luntur. Dan semangat yang dimiliki itu tujuannya agar apa yang kita mau itu tercapai. Begitu. Dan semangat itu harus bulat, artinya tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun dan dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, komitmen apa sih yang dimiliki para pendiri negara itu? Yang pertama itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Kembali lagi ke materi-materi awal tadi, yaitu nasionalisme artinya apa? Semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Jadi para pendiri negara ini cinta terhadap tanah air dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Itu bisa dibuktikan dengan rasa bangga terhadap apa yang dimiliki bangsa kita sendiri. Misal dari produk-produk lokal yang kita punya, hasil alamnya, budayanya, adat istiadatnya, dan bahasanya. Yang selanjutnya ada selalu bersemangat dalam berjuang. Nah, itu bisa diwujudkan oleh para pendiri negara dengan apa? Selalu memperjuangkan hak
warga negara Indonesia. Misalnya itu mereka selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan apa? Dengan mempersiapkan segala-galanya dengan matang dan terstruktur. Yang selanjutnya yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara. Kembali lagi dengan sikap patriotisme itu sendiri, cinta terhadap tanah air dengan ciri-ciri rela berkorban dan selalu mengepentingkan kepentingan negara. Mungkin saya tidak harus mengulanginya lagi, itu artinya apa? Mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Nah, yang terakhir, komitmen yang dimiliki para pendiri negara itu ada mendukung cita-cita bangsa. Jadi, mereka selalu mendukung cita-cita bangsa selagi cita-cita itu positif. Misalnya, cita-cita bangsa Indonesia itu dahulu kala adalah merdeka. Mereka tidak hanya mendukungnya saja, tapi mereka juga membantu sebisa mereka. Apalagi para pendiri negara itu bantuannya sangat-sangat besar. Dari awal kemerdekaan mereka selalu dijajah, di eh, direndahkan sampai akhirnya ada di puncak tertinggi yaitu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanpa mereka mendukung cita-cita bangsa Indonesia, mungkin kemungkinan negara kita saat ini masih dijajah dan belum merdeka. Nah, jadi buat kalian itu kita harus senantiasa mensupport negara kita dengan cara-cara yang bisa dicontoh dari para pendiri negara, dari sikap nasionalismenya, dari patriotismenya, dan sikap-sikap lain yang dimiliki oleh mereka. Selanjutnya anak-anak ada contoh semangat dan komitmen para pendiri negara. Nah, di sini itu ada perilaku yang bisa kita aplikasikan di keseharian kita yang dimiliki oleh para pendiri negara. Ada 4 subbab yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa negara. Dari lingkungan keluarga itu sendiri. Jadi, perilaku ini diterapkan di lingkungan keluarga, di sekitar ayah, ibu, adik kakak, kakek nenek, dan kakak adik gitu. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu perilaku yang bisa diterapkan di lingkungan tempat kalian belajar. Dan sosialisasinya itu bisa bersama guru, bisa bersama teman, bisa bersama warga sekolah lainnya. Selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Masyarakat itu apa? Orang-orang yang berada di sekeliling kalian. Misalnya tetangga, teman bermain sebaya di lingkungan tempat tinggalmu, dan lain-lain. Yang terakhir ada di bangsa dan negara. Bangsa negara itu apa? Bangsa negara itu wilayah yang saat ini kalian tinggali dan sifatnya itu tinggi atau luas. Nah, contoh-contoh perilakunya kalian bisa membacanya sendiri dan saya kira kalian juga bisa menambahkan contoh-contoh lain selain yang ada di LKS. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Kesimpulan yang ada yaitu kita harus selalu memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme untuk mencapai negara yang baik. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu berpikir positif. Cukup sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.